Halo semua, jumpa lagi di kandang. Hari ini saya akan mengajak rekan semua untuk melihat bagaimana cara saya memelihara DUC ayam kampung menggunakan media kardus bekas. Mungkin ada salah satu rekan yang ingin mencoba cara seperti ini, namun masih ragu dan belum yakin mengenai hasilnya. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak rekan semua untuk melihat lebih dekat bagaimana cara saya melakukan pemeliharaan DUC ayam kampung menggunakan media kardus bekas. Tujuannya apa? Tujuannya agar rekan semua mendapatkan gambaran mengenai bagaimana prosesnya, persiapannya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, dan yang paling penting adalah bagaimana hasilnya. Nah, langsung saja mari kita lihat bagaimana keadaannya ke lokasi. Nah, ini dia yang saya maksud. Jadi di sini saya memiliki 8 ekor DUC ayam kampung yang saya pelihara menggunakan media kardus bekas sebagai wadah atau kandangnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya proses pemeliharaan dengan sistem seperti ini? Apa saja yang harus disiapkan? Bagaimana langkah pemeliharaannya? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai persiapan. Persiapannya tidaklah rumit. Kita hanya perlu menyiapkan kardus yang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, sesuai dengan kapasitas berapa jumlah ayam yang akan dipelihara. Jadi di sini saya menggunakan kardus ukuran kurang lebih 30 cm kali 30 untuk 8 ekor ayam kampung. Bisa dilihat seperti ini. Nah, yang pertama kardus. Kemudian yang kedua adalah tempat minum. Anda bisa mencarinya atau membelinya di toko-toko peternakan. Kemudian pakan, dan tentu saja yang terakhir adalah DUC-nya, DUC yang akan dipelihara. Nah, pada pemeliharaan kali ini saya mendapatkan DUC ini dari satu indukan yang proses penetasannya secara alami, bukan dengan menggunakan mesin tetas. Lalu bagaimana setelah kita menyiapkan kardus dan tempat minum tersebut? Langkah kedua adalah proses pemindahan. Untuk proses pemindahan DUC ke dalam kardus ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah mengenai tata cara pemindahannya. Jadi perlu dicatat, perlu diingat bahwa untuk memindahkan DUC ini kita harus melakukannya dengan cara berhati-hati, dengan cara sangat berhati-hati, dan dengan lembut. Dengan lembut artian bahwa tidak kasar sehingga mengakibatkan DUC-nya takut atau bahkan trauma. Jadi cara pemindahannya, kita memindahkan DUC ini dengan perlahan-lahan untuk menghindari DUC mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga nantinya stres dan tidak baik terhadap perkembangan kedepannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu pemindahannya. Jadi untuk memindahkan DUC ke dalam kardus ini, saya melakukannya pada sore hari. Dipilihnya sore hari itu karena kita akan mengambil DUC dari indukan, kemudian kita masukkan ke dalam kardus. Tujuannya adalah untuk menghindari agar DUC tidak stres. Jadi setelah proses penetasan, setelah DUC menetas dengan induknya,
sore harinya setelah dia siap ya, setelah dia bisa mulai berdiri, bisa mulai mematuk-matuk, sore harinya kita persiapkan kardusnya, kemudian kita ambil dari indukannya. Proses pemindahan pada sore hari juga akan menghindarkan indukan stres kehilangan anak-anak yang baru dilahirkannya, yang baru ditetaskannya. Kenapa bisa demikian? Karena setelah proses pemindahan itu akan malam, jadi mereka akan tidur, baik indukan maupun DOC-nya akan tidur, dan biasanya pagi harinya dia akan lupa. DOC kita tidak akan berteriak-teriak mencari induknya. Demikian juga dengan indukan ayam yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah perlakuan sebelum DOC dimasukkan ke dalam kardus. Jadi sebelum dimasukkan kardus, DOC harus kita beri minum terlebih dahulu untuk menghindari DOC dehidrasi. Caranya seperti apa? Pertama kita ambil satu persatu DOC-nya, kita ambil satu DOC, kemudian kita celupkan paruhnya ke dalam air minum yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kardus, DOC kita ambil, kemudian kita celupkan paruhnya ke air minum. Jadi kenapa caranya seperti ini? Jadi ini untuk mengenalkan DOC tersebut pada tempat minum yang nanti dibutuhkan. Jadi tidak begitu sulit, kita ambil saja satu dulu, kita ambil satu DOC, kemudian kita celupkan paruhnya ke minuman. Satu, langsung kita masukkan ke kardus, kemudian kita ambil lagi yang lain, kita masukkan lagi ke kardus sampai semua DOC masuk ke kardus. Itu tadi mengenai proses pemindahannya. Kemudian yang berikutnya, tahap berikutnya tinggal pemeliharaan. Untuk pemeliharaan ini tidak jauh berbeda dengan pemeliharaan ayam dewasa. Jadi kita tinggal pemberian pakan saja secara rutin, kemudian melihat atau mengontrol air minum. Kalau dijelaskan aktivitasnya dari pagi misalnya ya, pagi hari ayam bangun itu kita buka, penutup kardus ini kita buka, kemudian kita lihat air minumnya. Kalau kotor sebagian kita buang supaya airnya bersih. Setelah itu baru kita kasih pakan. Pemberian pakan ini untuk 3 hari awal itu jangan terlalu banyak-banyak, sesuaikan saja. Usahakan pada sore harinya pakan habis, karena 3 hari pertama itu biasanya DOC belum begitu lahap makan, dia masih punya cadangan makanan di dalam perutnya. Setelah hari-hari berikutnya baru dikasih pakan seperti sesuai kebutuhan. Pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Nah, itu tadi untuk kegiatan pemeliharaannya hanya seperti itu. Jadi pagi hari kita cek minumnya, kemudian kita beri pakan, siang kita beri pakan, sore kita beri pakan. Setelah malam kita tutup kardus. Kalau malam bisa ditutup rapat, tidak apa-apa dia, supaya dia lebih hangat. Kemudian kalau siang baru kita buka. Proses pemeliharaan DOC ayam kampung ini dilakukan selama umur 0 sampai kurang lebih 14 hari, jadi sekitar 2 mingguan. Setelah itu bisa dipindahkan ke lokasi atau ke kandang yang lebih besar. Nah, selain menghitung waktunya, akan lebih mudah jika kita melihat saja kepada keadaan tubuh DOC-nya. Jadi cirinya kalau untuk siap dipindahkan ke kandang yang lebih besar adalah ayam-ayam DOC ini sudah memiliki bulu-bulunya ini
sudah lengkap, sayapnya sudah keluar, kemudian ekornya juga sudah tumbuh. Kalau ekornya sudah mulai tumbuh sekitar setengah ruas jari atau seperempat ruas jari, itu sudah bisa mulai dipindahkan ke lokasi yang lebih besar. Karena jika terlalu lama di kardus, tempatnya akan semakin sempit dan itu tidak baik buat perkembangan DUC ke depannya. Itu tadi mengenai pemeliharaannya, proses pemeliharaannya. Kemudian hambatan dan kendalanya apa? Untuk pembesaran pemeliharaan DUC menggunakan kardus bekas ini, ada satu kendala yang cukup bisa dipertimbangkan, yaitu mengenai kapasitas. Untuk pemeliharaan dengan kapasitas yang lebih banyak, kita harus menyiapkan kardus yang lebih besar. Sementara untuk mendapatkan kardus yang lebih besar, tidak semudah mendapatkan kardus dengan ukuran yang kecil. Biasanya kalau untuk peternakan rakyat atau tradisional, itu menghasilkan DUC tidak lebih dari 50 ekor dalam satu waktu. Jadi masih bisa, untuk 50 ekor DUC ini masih bisa diterapkan menggunakan kardus bekas untuk menekan biaya kandang atau biaya perawatan. Nah, itu tadi untuk kendalanya. Kemudian kelebihan sistem ini yaitu kita tidak membutuhkan biaya yang lebih. Kita hanya perlu menyiapkan kardus bekas untuk sarana pemeliharaannya atau tempat pemeliharaannya. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah hasilnya? Untuk hasil dari proses ini bisa saya katakan 99% berhasil. Jadi dari 10 ekor DUC yang saya masukkan, biasanya setelah 14 hari saya pindahkan, itu masih utuh. Tingkat kematiannya sangat kecil. Dan ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Ya, perlu dicatat, saya sudah menjalankan budidaya ayam kampung rumahan ini semenjak kurang lebih 3 tahun terakhir. Jadi apa yang saya lakukan ini bukan hanya dilakukan sekali 2 kali, tapi sudah saya lakukan sejak pertama kali memelihara ayam kampung sampai sekarang ini masih saya lakukan. Dan hasilnya saya pribadi cukup puas dengan hasil yang saya dapatkan. Makanya masih diteruskan sampai sekarang. Nah, itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai proses pemeliharaan DUC ayam kampung menggunakan media kardus bekas. Mudah-mudahan bagi rekan semua yang ingin tahu lebih detail, lebih rinci mengenai proses ini bisa mendapatkan gambaran lebih baik. Lain waktu saya akan coba membahas hal lain yang lebih penting berkaitan dengan budidaya ayam kampung skala rumahan. Mudah-mudahan semua informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang membutuhkan. Sampai di sini saja. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.